Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali di dalam mata kuliah kepemimpinan dan berpikir sistem. Semoga Anda semua selalu diberikan kesehatan dan keberkahan di mana saja Anda berada, ya. Tetap semangat. Kita pada kesempatan ini akan membicarakan tentang keteraturan pemimpin dan dinamika kelompok. Sumber-sumber kekuasaan yang didapatkan oleh seorang pemimpin, ya, yang pertama karena kepekaran, expert power. Orang-orang yang memiliki kemampuan menciptakan atau kreativitas serta memiliki prakarsa inisiatif yang tinggi, mereka dapat memupuk dan mengembangkan kemampuannya sehingga dapat menciptakan suatu usaha yang dipimpinnya sendiri secara baik. Ini sumber kepakaran bisa dari bakat, ya, atau pendidikan tertentu, termasuk Anda kuliah itu dalam rangka mendukung suatu saat Anda untuk menjadi pemimpin tentunya, ya. Setiap orang itu punya kesempatan, punya hak di suatu saat akan menjadi seorang pemimpin, ya, tergantung kemampuan Anda bisa mengembangkannya. Kemudian yang kedua itu bisa karena paksaan atau forced power, ya, melalui penunjukan ataupun kekuasaan seseorang, yang artinya seseorang dapat menjadi pemimpin karena ditunjuk oleh orang lain yang lebih tinggi kedudukannya dalam instansi yang bersangkutan, ya. Kemudian yang ketiga karena balasan, reward power, ya, menunjuk seseorang untuk menjadi pemimpin atas dasar kontribusi yang sudah diberikan. Dia punya kontribusi, punya sesuatu yang sudah dikerjakan dan berhasil dengan baik, sehingga dia mendapatkan semacam reward untuk jadi pemimpin. Kemudian yang keempat itu karena legitimasi, legitimate power, ya, melalui pemilihan orang banyak. Biasanya hal ini terjadi di dalam organisasi politik, ya, serikat pekerja, organisasi kesenian, olahraga dan sebagainya. Ini lazim, ya, dilakukan. Lazimnya pemimpin yang dipilih orang banyak ini bertugas dalam jangka waktu yang terbatas, 2 tahun, 3 tahun, dan seterusnya. Kemudian yang kelima itu adalah karena reference power, dan melalui rekomendasi dari orang yang memiliki kewenangan dan kekuasaan yang lebih tinggi. Oh, saya ngasih referensi ini untuk menjadi ketua atau pemimpin, itu bisa terjadi, ya. Kemudian pengertian sendiri, ini untuk mengulang saja, merefresh, ya, karena kita membahas tentang kepemimpinan. Kepemimpinan merupakan suatu proses mengarahkan dan mempengaruhi aktivitas yang berkaitan dengan pekerjaan dan anggota kelompok atau organisasi, ya. Jadi kelompok atau organisasi itu untuk agar terarah, supaya terarah itu harus ada pemimpin. Atau kepemimpinan atau leadership adalah kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang-orang lain agar bekerja sama sesuai dengan rencana demi tercapainya tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Jadi untuk sementara kita simpulkan dengan demikian, ya, kepemimpinan memegang peranan yang sangat penting dalam manajemen, ya, di manajemen apapun, pengelolaan di kantor, ya, bahkan ke rumah tangga atau unit terkecil itu rumah tangga itu, ya, itu harus ada manajemen kepemimpinan. Bahkan dapat dinyatakan kepemimpinan adalah inti dari manajemen, ya, pengelolaan di suatu unit ataupun yang lebih besar lagi. Unsur-unsur kepemimpinan, ada 4 unsur penting dari definisi tersebut. Yang pertama, kepemimpinan melibatkan orang lain. Ya, kalau tidak ada orang lain, siapa yang mau dipimpin? Ya, kalau tidak ada kelompok, siapa yang menjadi ketuanya? Jadi ini harus ada orang lain. Kemudian yang kedua, kepemimpinan melibatkan distribusi kekuasaan. Ya, distribusi kekuasaan. Dia bertugas sebagai seorang pemimpin, sebagai bawahan dan seterusnya.
Kemudian yang ketiga, kepemimpinan adalah kemampuan menggunakan berbagai bentuk kekuasaan untuk mempengaruhi tingkah laku pengikut atau bawahannya atau orang lain. Keempat, itu kepemimpinan adalah mengenai nilai. Seberapa besar kemampuan dari seorang pemimpin itu bisa berpengaruh terhadap orang lain, penggabungan dari ketiga hal yang sebelumnya. Ya, jadi itu ada 4 unsur dari kepemimpinan itu. Nah, jenis-jenis kepemimpinan. Pada dasarnya, pemimpin dapat digolongkan berdasarkan berbagai jenis kegiatannya. Ya, yang pertama, kepemimpinan di bidang rohaniah. Nah, ini Anda bisa tahu sendiri seperti apa rohaniah itu. Ada sebutannya kalau di masyarakat ya. Ada sebagai imam, ada sebagai kiai atau ya pemimpin kerohanian ya. Yang kedua, kepemimpinan di bidang politik. Ya, Anda sudah paham pasti ini, karena kita punya negara, punya pemerintahan ya. Kemudian kepemimpinan di bidang militer. Nah, Anda juga tahu ada angkatan bersenjata, Polri, dan lain-lain. Kemudian yang keempat, kepemimpinan di bidang manajerial. Nah, ini biasanya fokusnya di perusahaan, suatu lembaga, ataupun organisasi yang ada. Nah, kita sampai pada tipe kepemimpinan. Berdasarkan sikap-sikap pemimpin, dari cara mereka menjalankan kepemimpinan, dikenal adanya beberapa tipe kepemimpinan. Yang pertama adalah kepemimpinan pribadi. Tipe kepemimpinan di mana pemimpin secara langsung mengadakan kontak dengan bawahannya. Nah, kelebihannya dari kepemimpinan pribadi ini, hasil kerja dan hal yang bersifat kecil langsung diketahui oleh pimpinannya, ya tingkat ya pimpinan ya, dan biasanya pemimpin ini menginginkan untuk mengetahui segala hal sampai detil sekali. Ini kepemimpinan pribadi. Kemudian kekurangannya dalam hal ini adalah mudah timbul kepemimpinan yang sentralistik, hanya dia yang menentukannya, yang kurang memperhatikan hierarki atau pendelegasian wewenang dan tanggung jawab. Akibatnya apa? Nah, jika ada pekerjaan yang gagal, banyak pihak tidak mau ikut bertanggung jawab. Gitu. Nah, berikutnya adalah kepemimpinan non-pribadi. Tipe kepemimpinan di mana pimpinan tidak mengadakan kontak langsung dengan bawahan, melainkan melalui saluran jenjang hierarki yang sudah ada. Kelebihannya, dengan demikian masing-masing bagian lebih merasa bertanggung jawab. Kekurangannya, kemungkinan pekerjaan dan keputusan berjalan lambat karena harus bertahap ya, karena segala sesuatu harus diputuskan melalui tingkatan hierarki yang panjang, seperti anak tangga jadinya harus melalui tangga 1, tangga 2, dan seterusnya. Kemudian kepemimpinan otoriter ya, tipe kepemimpinan di mana pemimpin menganggap bahwa kepemimpinan adalah hak pribadinya sehingga ia tidak perlu berkonsultasi dengan orang lain dan tidak boleh ada orang lain yang turut campur. Nah, ini kita tidak harapkan ya, karena banyak menimbulkan mudarat tentunya. Kekurangannya adalah kepemimpinan semacam ini sering dianggap berbahaya dan banyak mengandung resiko ya, dan itu banyak pengalaman terjadi di dunia ini. Di seluruh bagian dunia itu banyak sekali terjadi dan beresiko tinggi. Kemudian yang keempat, kepemimpinan demokratis. Tipe kepemimpinan di mana pemimpin selalu bersedia menerima dan menghargai saran-saran, pendapat, dan nasihat dari staf dan bawahannya melalui forum masyarakat untuk mencapai kata sepakat. Nah, ini yang biasa kita lakukan dan ini kita berharap kepemimpinan demokratis ini yang kita terapkan ke depan dan seterusnya. Nah, berikutnya adalah kepemimpinan kebapaan ya. Tipe kepemimpinan ini di mana pemimpin bertindak sebagai ayah kepada anak-anaknya, mendidik, mengasuh,
ya, maksudnya kepada anak-anaknya ya. Dia mendidik, mengasuh, mengajar, membimbing, dan memberi nasihat tentunya. Nah, pada dasarnya kepemimpinan semacam ini baik, tetapi kelemahannya tidak memberikan kesempatan kepada bawahan untuk tumbuh menjadi dewasa dan lebih bertanggung jawab. Ini yang ini. Kemudian kepemimpinan karismatik adalah tipe kepemimpinan di mana pemimpin memiliki daya tarik yang amat kuat, seolah-olah dalam diri pemimpin tersebut terdapat kekuatan yang luar biasa, ada magnet yang luar biasa, sehingga dalam waktu yang singkat biasanya dapat menggerakkan banyak pengikut. Contoh ya, kalau di ini ya, ini salah satunya pemimpin semacam ini ya, Gandhi di India ya, JF Kennedy Amerika, Khomeini di Iran ya, Ayatollah Khomeini gitu kan. Kemudian kepemimpinan ini, tipe ini adalah baik selama pemimpin berpegang teguh pada moral yang tinggi dan hukum-hukum yang berlaku. Tetapi sebaliknya, kalau misalnya dia menggunakan sebagai alat, ini juga berisiko juga ya. Kemudian aspek-aspek kepemimpinan. Yang pertama, aspek internal adalah pandangan seorang pemimpin ke arah masalah ketatalembagaan yang meliputi keadaan, gerak tuntutan, dan tujuan organisasi yang dipimpinnya. Dalam aspek ini harus diperhatikan pandangan pemimpin terhadap organisasi harus menyeluruh, harus keseluruhan, jangan sampai sepotong-potong, nanti dari arah kiri kanan kok kenceng nih, jadi itu menimbulkan keputusan yang berbeda nanti. Kemudian pengambilan keputusan harus dilakukan secara cepat, tepat, dan tegas. Cepat, tepat, dan tegas, dan boleh dikatakan ya harus optimal hasilnya. Kemudian yang ke C itu pendelegasian wewenang dan tanggung jawab kepada bawahan dilakukan dengan baik. Kemudian hubungan dengan bawahan harus terbina baik sehingga mudah mendapatkan dukungan dan menggerakkan mereka. Itu aspek yang pertama. Kemudian aspek yang kedua, aspek eksternal atau aspek politik, keadaan lingkungan eksternalnya adalah pandangan seseorang pemimpin yang diarahkan keluar organisasi untuk melihat perkembangan situasi masyarakat ya. Kita memimpin itu harus melihat kanan kiri, depan belakang, apa yang terjadi di lingkungan kita, sehingga kita bisa mengamankan kelembagaannya atau kelompoknya dari mungkin ya kan kita tidak tahu ancaman dari luar seperti apa, dan kita harus persiapkan itu semua. Kemudian aspek tingkah laku ya. Ya, Bapak mau jelaskan sedikit tentang aspek eksternal. Nah, dengan kondisi pandemi sekarang ini ya, salah satu contoh di bidang pangan. Selama ini kita nyaman-nyaman saja impor ya, nyaman impor, hampir kita terlena hampir semua pangan yang kita konsumsi itu mulai dari bahan kayak gandum, kedelai, semuanya ya, termasuk buah-buahan kita impor. Nah, dengan kondisi pandemi sekarang, orang di luar sana itu menahan diri ya untuk kepentingan mereka, untuk kepentingan negara mereka. Sementara kita terlena di kita ya, di negara kita. Nah, kita harus berpikir ke depan bagaimana ini jangan sampai itu begitu suatu saat kita bisa terjadi krisis pangan yang parah nantinya. Nah, ini harus kita melihat, pemimpin harus melihat, negara lain sudah berat memberikan impor ke kita atau mengekspor ke kita ya. Jadi itu harus kita mandiri ya. Perlu dipikirkan kita masih atau banyak sumber daya alam yang bisa kita kelola asal punya kemauan ya. Ini salah satu contoh eksternal yang sebagai tugas pemimpin memberikan warning. Nah, ini juga kemarin kan sudah di Badan Meteorologi dan Geofisika. Ini kita kaitkan ya, bagi seorang pemimpin kalau misalnya kondisi
bakal terjadinya bencana, misalnya ada La Nina ya. Jadi itu nanti bisa menimbulkan ke hasil-hasil pertanian dan pangan ataupun bencana yang bisa terjadi. Itu juga harus aspek eksternal, bukan hanya politik, tetapi bisa lingkungan dan lain-lain, bisa menimbulkan masalah dan gejolak nantinya. Kemudian aspek tingkah laku, fungsi kepemimpinan, aspek yang dipertahankan kelompok dan berkaitan dengan tugas yang harus dilaksanakan oleh pemimpin agar kelompok dapat berfungsi secara efektif. Kemudian gaya kepemimpinan, ya, berbagai pola tingkah laku yang disukai oleh pemimpin dalam proses mengarahkan dan mempengaruhi pekerja ataupun bawahannya. Nah, setelah membahas masalah kepemimpinan ya, dan peraturan dan lain-lain itu di dalam kepemimpinan, kita akan berbicarakan tentang dinamika kelompok ya. Dinamika ini kekuatan atau gerak yang timbul sendiri. Kelompok itu apa? Sekumpulan individu yang saling berinteraksi. Dinamika kelompok adalah kekuatan yang ada dalam kelompok. Ya. Kemudian arti kelompok dalam berbagai sudut pandang ya berbisa persepsi. Kelompok sejumlah orang yang melakukan interaksi dengan orang lain dalam suatu rangkaian pertemuan tatap muka. Kemudian yang kedua, segi organisasi. Kelompok adalah suatu sistem terorganisasi yang terdiri atas dua orang atau lebih yang saling berhubungan sedemikian rupa sehingga sistem tersebut melakukan fungsi tertentu, mempunyai peran dan norma. Nah, itu ya. Lanjutannya kita lanjut segi motivasi. Kelompok, kumpulan individu yang eksistensinya sebagai kumpulan adalah sangat bermanfaat bagi para anggotanya. Kemudian yang keempat, segi interaksi. Kelompok adalah adanya saling ketergantungan dalam suatu interaksi antar pribadi yang merupakan suatu sistem. Nah, perilaku para anggota kelompok dalam organisasi. Yang pertama, anggota kelompok mempunyai motivasi untuk bergabung. Ya, jadi dia akan bergabung, ya, ada motivasi, oh enak nih ikut kelompok ini. Kemudian unit terpadu oleh orang-orang yang saling berinteraksi. Kemudian yang ketiga, memberikan sumbangan waktu dan tenaga yang berbeda-beda. Kemudian ada yang keempat itu mencapai kesepakatan dan mempunyai perbedaan pendapat tentang macam-macam interaksi itu. Nah, selanjutnya adalah pentingnya dinamika kelompok. Metode dan proses yang bertujuan untuk meningkatkan nilai kerjasama kelompok yang dilandasi oleh prinsip-prinsip ya. Ada Gestalt psikologi, keseluruhan lebih besar daripada penjumlahan bagian-bagiannya ya. Jadi kalau kita jumlah atau bagian-bagian itu dikumpulkan, itu pasti akan lebih besar kekuatannya gitu ya. Kemudian yang kedua, nilai kerjasama kelompok bergantung pada interaksi dan perilaku para anggotanya. Nah, jangan sampai kontradiktif nih. Kerjasama itu harus menyatu, terpusat sehingga menghasilkan kekuatan yang besar. Kemudian yang berikutnya adalah kedua prinsip tersebut dapat diketahui. Yang pertama melalui hubungan saling tergantung dan saling menunjang antara seluruh jajaran kelompok, antar karyawan misalnya, karyawan dan pimpinan. Ya. Yang kedua, pengambilan keputusan dan penggunaan dan pengawasan untuk semua kelompok, semua anggota kelompok maksudnya. Kemudian yang ketiga, interaksi dan perilaku dengan tujuan agar tujuan kelompok dapat tercapai. Dia harus ada sasaran jelas ya. Nah, tipe-tipe kelompok ini menurut beberapa pendapat ya, pendapat para ahli ya, salah satunya Gibson itu. Yang pertama itu adalah kelompok formal. Ini dibagi dua, ada kelompok komando dan kelompok tugas ya, berdasarkan komando dan berdasarkan tugas. Kelompok informal jadi kelompok kepentingan ya. Kepentingannya sama ya, bertujuan sama. Kemudian ada kelompok persahabatan. Kalau Anda itu biasanya di dalam kelas, di dalam suatu kelas itu kan mengelompok-kelompok. Ada yang saya pasalnya sama, artinya persahabatan itu
bisa saja terjadi, ataupun tidak asalnya sama tetapi ada kecocokan, bisa juga bersama-sama. Ini sesuai, ini ada beberapa kelompok ya. Kalau yang komando itu biasanya diterapkan di dalam kemiliteran atau di ini ya angkatan ya. Gitu. Kelompok tugas itu juga bisa saja terjadi, bisa dilakukan juga. Nah, alasan membentuk kelompok, kenapa kita harus membentuk kelompok ya? Itu sesuai kebutuhan. Kebutuhannya apa? Misalnya kita tergantung kelompok mau buat apa kita. Ya, kelompok tugas misalnya, ada tugas kepemimpinan membuat kelompok. Nah, yang A cari ini bahan ini, yang B cari bahan ini, yang C nanti yang bagian ngetik dan seperti itu. Tujuannya adalah untuk mempermudah dan menyelesaikan tugas tersebut dengan waktu yang optimal dan hasilnya sebagus mungkin itu tentunya. Kemudian alasan kedua bisa karena kedekatan ya, kedekatan apakah itu keluarga, saudara, atau kedekatan sekampung, atau kedekatan asal daerah, itu juga bisa terjadi. Kemudian karena daya tarik, oh saya tertarik sama orang itu, supel misalnya, dia baik hati, tidak sombong, mudah bergaul. Nah ini juga bisa ini nanti terbentuklah kelompok ya ini. Kemudian tujuan kelompok mempunyai tujuan kelompok sama ya, tujuan yang sama misalnya, itu kita bisa bentuk ya. Kemudian untuk ekonomi ini ya, kelompok ekonomi ya, misalnya ini kita pengen belajar untuk meningkatkan kapasitas atau peningkatan ekonomi bersama-sama, itu juga bisa ya. Itu beberapa alasan yang bisa dilakukan. Kemudian tujuan interaksi dalam dinamika kelompok, yang pertama adalah mempertahankan kelompok agar tetap utuh ya. Itu tujuannya, terpadu, berfungsi dengan baik ya. Kalau misalnya kelompok itu tidak utuh ya tidak jadi kelompok lagi, bercerai-berai gitu ya. Kalau nggak terpadu juga nggak bisa, tidak ada rekatan di situ. Dan walaupun terpadu harus berfungsi juga dengan baik. Kalau tidak berfungsi juga sama saja, tidak ada gunanya juga. Nah, yang kedua, mempertahankan kelompok agar dapat melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya ya. Jadi masing-masing nanti anggota itu bisa berperan sesuai dengan tugasnya masing-masing sehingga tujuan itu akan bisa tercapai dengan baik. Kemudian peranan fungsional bagi anggota kelompok, peranan tugas, kemudian peranan pemeliharaan, peranan yang mengganggu. Ini harus ini ya, tidak boleh yang mengganggu tidak boleh terjadi. Kita pelihara supaya berjalan dengan baik ya. Nah, caranya bagaimana ya? Masing-masing harus toleransi, tahu diri, melaksanakan tugas masing-masing, kemudian saling menasihati, kita pelihara kelompok ini dan kita halau ya kira-kira yang mengganggu. Kemudian budaya kelompok dalam bentuk norma ya, nilai-nilai dan keyakinan ini juga harus dipakai ya, norma-norma yang baik ya. Untuk apa kelompok misalnya, nah ini kan sering terjadi kalau misalnya yang maaf ada juga kelompok yang tidak baik ya, memang dari awal tujuannya tidak baik, melanggar norma, melanggar nilai, dan melanggar keyakinan. Nah, yang dianut ya oleh kebanyakan orang ya. Jadi yang dianut anggota kelompok berpengaruh secara kuat terhadap perilaku para anggotanya ya. Jadi perilaku kelompok misalnya geng motor, nah ya itu kalau ya tergantung tujuannya apa. Kalau tujuannya misalnya membantu orang, kelompok itu kan bagus. Tetapi kalau untuk cuma gagah-gagahan ya, ataupun pamer kekuatan ya untuk apa? Nah itu juga yang sering menimbulkan masalah dan kerawanan nantinya. Ya.
Kemudian akibat budaya kelompok, seseorang harus menentukan hal-hal berikut: menerima nilai-nilai kelompok yang baru bagi anggota. Ya, anggota itu harus patuh pada nilai-nilai atau kesepakatan bersama, dan mungkin itu ada aturan-aturan main yang di anggaran dasar dan anggaran rumah tangga kalau misalnya dia sudah legal atau resmi. Kemudian mencoba mengubah nilai-nilai tersebut, ya kalau misalnya tidak sesuai lagi juga bisa berubah, ya. Kemudian berusaha meninggalkan kelompok tersebut. Ini juga kalau sudah tidak cocok lagi, ya sekarang itu kan dengan gampang, ya, dengan tidak mengatakan bahwa banyak contoh ya di berbagai organisasi politik ya yang dikenal dengan kutu loncat itu ya, bisa saja terjadi gitu ya. Nah, kalau tidak punya norma yang baik, etika yang baik, nah ini yang sering terjadi. Nah, ini yang meruntuhkan sendi-sendi organisasi, sendi-sendi kelompok yang menganut paham bahwa kebenaran itu atau hukum itu menjadi panglima. Nah, ini yang kadang-kadang terjadi kontradiktif ya, bisa terjadi. Nah, proses pengembangan kelompok ini menurut Gibson ya. Jadi untuk proses pengembangan itu yang pertama harus menerima, harus legowo, lega hati ya, toleransi, kemudian saling berkomunikasi dan mengambil keputusan ya. Kemudian memotivasi dan produktivitas, memotivasi sesamanya gitu untuk meningkatkan produktivitas. Kemudian yang keempat, pengendalian diri dan organisasi. Pengendalian termasuk diri ataupun pengendalian di dalam organisasi. Ini juga harus ini adalah proses pengembangan. Apabila semuanya ini bisa kita pelihara, bisa kita manage dengan baik, bukan tidak mungkin itu kelompok itu akan berkembang terus menjadi yang lebih besar ya, lebih besar dalam artian termasuk kapasitasnya, kuantitasnya. Kalau di bidang keuangan mungkin bertambah keuangannya dan lain-lain. Nah, kelompok itu bisa macam-macam ya, sesuai dengan tadi tujuannya apa. Kemudian jenis interaksi yang efektif dalam kelompok. Nah, interaksinya bisa dalam bentuk chat atau meeting. Nah, ini penting ya, upayakan gimana kita di dalam kelompok itu terjadi harmonisasi. Kalau misalnya ketemu aja tidak pernah ya, rapat tidak pernah, silaturahim tidak pernah, ya berarti tidak berfungsi kelompok itu. Nah, yang kedua adalah pembangunan tim atau team building. Nah, ini penting sekali. Di samping rapat, itu kita kasih motivasi, pembangunan semangat, motivasi, supaya punya kekuatan. Ya, ibarat rumah, itu kalau dinding, soko burunya, dan lain-lain itu dirapuh, ya pasti ambruk lah gitu bangunan itu. Nah, ini pentingnya pembangunan tim atau team building. Kemudian berikutnya adalah ciri kelompok yang berkembang. Ya, yang pertama cirinya struktur kelompok atau organisasi ini tertata dengan baik ya, dengan berjalan dengan baik. Kemudian dia punya peranan, ada peranan masing-masing anggota, mungkin ada yang ditunjuk sebagai pengurus, itu juga ada hierarki, dia ada kepemimpinan, ada bawahan, kalau mungkin ada struktur yang lain di bawahnya. Nah, memiliki norma-norma juga, norma-norma, aturan, tata nilai itu ya, yang mungkin harus bukan mungkin lagi ya, harus dipatuhi semaksimal mungkin oleh anggota. Kemudian adanya kepemimpinan ya, tidak mungkin gitu itu akan berjalan dengan baik ya kalau tidak ada pemimpinnya, nanti bisa masing-masing belok kanan belok kiri tak ketemu jadinya ya. Kemudian yang keenam, kesatupaduan dan kepuasan. Jadi kesatupaduan ini terpadu dia berkelompok, ada rindu di situ kalau kita bertemu. Nah, ujung-ujungnya ini adalah kepuasan bersama. Maksudnya ini kita merasa senang, merasa puas dengan kelompok itu. Nah, itu kalau sudah merasa berbahagia di kelompok ini adalah ciri bahwa kelompok itu bisa berkembang. Kemudian alat untuk memelihara agar kelompok itu utuh, terpadu dan dinamis. Ya, yang pertama sasarannya harus jelas.
dan ditetapkan bersama, ya bukan orang per orang. Oh, saya karena dia mentang-mentang jadi pemimpin harus ke utara, nah, tidak bisa kita tentukan. Jangan-jangan di utara itu ada anggota yang lebih tahu, nah di utara itu ada bahaya, ada jurang. Nah, itu kalau diteruskan kan berbahaya. Misal satu contoh. Kemudian yang kedua, itu kejelasan pembagian fungsi dan peranan. Ini penting ya. Tidak bisa semuanya harus mengerjakan satu hal, gitu. Karena yang ngurusi berbagai hal, mungkin itu banyak hal yang mempunyai struktur dan fungsi sesuai dengan peran masing-masing tadi. Kemudian yang ketiga, komunikasi yang terbuka, dipahami dan efektif. Komunikasi itu harus berjalan ya, dan harus dipahami perintahnya ya. Kalau siap baru siap gerak gitu kan. Hadap kiri, ada yang menghadap kanan. Nah, itu sudah tidak jelas ya, komandonya siapa, arahnya kemana, nanti bisa berjalan masing-masing nanti ya. Jadi kepemimpinan yang mampu melaksanakan tugas dan fungsi kepemimpinan ini yang keempat ya. Yang pemimpin ya berlakulah sebagai pemimpin, jangan merendahkan menjadi bawahan ya. Jadi sebagai fungsi pimpinan dia harus menjadi ujung tombak ya, anak panah ya, bagian depan yang paling tajam, dan dia harus berani mengambil risiko yang paling besar, berada di depan dan depan seperti itu. Kemudian yang kelima, norma dan pertumbuhan kelompok. Nah, ini harus ada target ya. Normanya seperti apa, kemudian pertumbuhan kelompok itu harus ada targetnya. Misalnya sekian tahun harus begini, ada target ya. Kemudian pengambilan keputusan yang disepakati bersama. Jadi kalau kita mengambil keputusan itu sebaiknya dimusyawarahkan, kemudian diambil mufakat. Kata mufakat itu akan lebih enak untuk semuanya. Kalau toh ada perbedaan, itu biasanya bisa diselesaikan di dalam kelompok. Kalau sudah diputuskan, wajib hukumnya keputusan itu menjadi pegangan bersama. Tidak boleh ada yang di luar keputusan tersebut. Itu maka kelompok itu akan baik dan dinamis nantinya. Nah, selanjutnya adalah quality control circle atau dikenal dengan QCC kalau di perusahaan ya. Ada total quality control TQC, kemudian pengendalian mutu terpadu ya, PMT ya. Ini kalau di perusahaan biasanya diperlakukan. Di perguruan tinggi juga ada ya, ini ya, ada yang penjaminan mutu ya, yang semuanya ini adalah berkaitan dengan sikap mental dan perilaku dalam proses produksi agar produk barang yang bermutu tinggi. Seperti di kita misalnya di UM Bengkulu ini ya, kita berharap produk atau sarjana itu yang berkualitas, tidak hanya berkualitas di bidang kapasitas ilmunya saja, tapi di dalam akhlaknya juga, santun moral, etikanya bagus itu. Dan atau sudah barang tentu karena kita berlabelkan Muhammadiyah ya, al-Islam dan kemuhammadiyahan itu dipegang ya. Jadi kita berharap kan benar-benar menjadi jati diri seperti yang digambarkan di dalam Islam. Kita punya akhlakul karimah ya, yang baik semuanya, itu kita harapkan. Kemudian dalam setiap tahap proses produksi merupakan suatu gugus mata rantai proses produksi. Adanya keterpaduan dan kerjasama pos antara berbagai kelompok karyawan dan manajemen sebagai tanggung jawab bersama untuk menghasilkan mutu hasil kerja kelompok. Jadi kalau kita contohkan di perusahaan seperti itu, semuanya bersinergi, semuanya berinteraksi dengan tujuan yang sama, yaitu hasil yang berkualitas, hasil yang bagus. Sama kami di lembaga, mudah-mudahan insya Allah di perguruan tinggi Muhammadiyah kita UMB itu kita bersatu padu, bekerja keras di dalam meningkatkan kapasitas baik dosen. Kenapa dosen harus ditingkatkan? Kenapa karyawan ditingkatkan? Semuanya itu untuk memberikan pelayanan dengan baik. Kalau pelayanan sudah baik, dosen bertugas dengan baik, itu
diharapkan dan insya Allah sarjana atau alumni yang kita telurkan, yang kita luluskan itu menjadi sarjana yang paripurna. Itu yang kita harapkan bersama. Nah, sekian dulu ya perkuliahan kita hari ini ya. Tetap semangat dalam kondisi apapun karena kita mudah-mudahan ya cepatlah selesai kondisi seperti sekarang ya pandemi COVID, tapi tetap kita harus tetap bersemangat, berdoa, jaga tetap ini ya, jaga protokol ya, walaupun itu di lokasi Anda masing-masing. Terima kasih ya. Nasrul minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.